buka materi. Oke, kita balik dulu ke dokumentasi awal ya. Tadi ya, metode IHA itu dia. IHA cek. Apa iso ya langsung pilih. Itu sih rek, foto berisik. Saya dulu reo. Oh ya suwe deh. Kurung kan tapi suaraku ya. Halo, halo. Halo, Mas ya. Apa agak terganggu? enggak aman. Ya wis lah, gak apa-apa. Jadi kayak aku bingung ya materi apa. Kayak ku persingkat aja yo. Kemarin kan kita sempat belajar Laravelnya. Laravel kan kayak masih install. Terus kita kemarin juga udah belajar PHP dasar. Terus sama database per databasean ini. Ih, kok iso hilang. Ya. Terus belajar MVC sama relasi, ya kan? Nah, kita bakal review singkat aja ya. Nah, untuk teman-teman kemarin mungkin yang ketinggalan, jadi Laravel ini itu kalau mau install dia itu harus ada ini ya requirement-nya ya, harus ada PHP-nya, ya kan? Kalau ini menurutku udah termasuk dari apa PHP ini sih, ekstensi-ekstensi PHP-nya yang sebenarnya kalau install PHP kemarin kan kita pakai SEM tuh. Nah, pakai SEM itu udah termasuk semua. Terus harus install Composer juga. Nah, Composer ini buat install Laravelnya, ya kan. Terus sama install library-library yang ada di PHP sih lebih tepatnya. Nah, setelah udah download semua tadi, kita pakai ini ya, yang ini langsung create project, prefer this. Jangan lupa ya, ini versi Laravelnya karena kita kemarin pakai apa Laravel 7 ya, pakai Laravel 7. Terus untuk ngeran servernya
itu kita bisa pakai PHP artisan. Nah, ini PHP artisan serve ini dia itu bakal jalan di port 8000 ya defaultnya. Tapi kalau mau pengen eh, teman-teman pengen ngeran server di custom port, itu bisa ditambahin port sama dengan misalnya sudah 4. Nah, ini dia bakal jalan di port customnya tadi. Tapi kayaknya nggak bakal ngaruh sih, kecuali kalian mau ngeran server Ravel atau server-server lain di beda port. Itu sih, kan bisa aja port 8000 itu kepake buat apa. Nah, itu bisa diubah portnya. Hmm, instalasinya gitu sih, simple banget ya kan. Kemarin sempat ada yang eh, agak ini ya, apa namanya, install error. Nah, itu ternyata PHP versinya ya. Nah, itu diperhatikan lagi ya. Dia butuhnya Laravel, PHP 72 ke atas. Dan kalau bisa jangan pakai PHP 8 ya. Karena banyak fitur di PHP 7 itu yang udah deprecated atau udah nggak support lagi di PHP 8. Karena kita pakai versi Laravel 7. Nah, terus untuk PHP dasarnya, waduh kebetulan udah tak hilangi ya PHP dasar ini. Nah, jadi aku jelasin ini aja ya, materinya aja ya, teori-teorinya. Nah, kelas itu apa sih? Kelas itu dia adalah eh, kumpulan dari properti-properti dan metode. Ya, metode itu juga termasuk properti sih. Nah, jadi eh, kayak pengelompokan gitu ya. Contohnya kayak di test controller ini. Nah, ini kelas ini dia dikelompokkan dan isinya itu terdiri dari properti-properti ya. Contohnya kayak variabel, terus ada ini namanya method atau function ya. Ada function ini, method-method ini, function-function dan lain sebagainya. Ya, kelas itu ya itu. Terus untuk encapsulation ini habis ini aja. Nah, untuk konstruktor sendiri, konstruktor itu adalah metode yang dijalankan pertama kali ya. Jadi dia itu metode yang ketika kelas itu dipanggil, dia itu bakal jalan pertama kali. Contohnya kayak ini, di sini ada metode construct nih, construct. Nah, ketika kelas ini dipanggil ya, misal di sini ada, di sini bisa nggak sih? Saya, aku mau testing dulu. Nah, ketika kelas ini dipanggil, ya kan, dia itu bakalan mengeksekusi function construct ini lebih dahulu. Nah, isinya di eh, function construct ini, kebetulan di sini tuh dia ngisi variabel yang ada, yang udah kita deklarasi di sini ya. Nah, contohnya mungkin kita mau bikin, kita panggil dulu ya, tes, tes sama dengan new d, tes, kita coba ya. Nah, isinya ada banyak di sini. Isinya itu ada variabel-variabel yang udah
kita setting di sini. Nah, ini kalau nggak ada ini ya, kita baru manggil kelasnya aja nih. Dia bakalan kosong. Nah, ya kan kosong. Tapi ketika kelas ini dipanggil, ya kan, konstruk ini bakalan jalan pertama kali. Nah, karena kelas ini udah dipanggil dan ada konstruknya, nah konstruknya bakalan ada isinya. Itu ya konsep dasarnya konstruk. Nah, untuk enkapsulasi sendiri, dia itu eh, mengambil ini ya, mengambil eh, properti-properti yang ada di class. Sing itu kayak gitu sih. Tapi aku agak lupa ya. Kita coba browsing aja. Encapsulation. Nah, ini. A way to restrict the direct access to some component of an object. Ya kan, benar ya. Jadi dia itu kayak jalan untuk kayak apa ya, mengeluarkan properti itu dari objek, ya kan. Anggapannya tes controller ini objek, ya kan. Jadinya kan di sini kan objek. Nah, terus kita mau ngeluarin user ini gimana sih? Nah, itu bisa pakai strip mana user. Nah, ini error. Kenapa kok error? Karena dia protected ya. Kemarin sudah kita sempat bahas, ada Mas Rangga kalau nggak salah tanya bedanya protected, private sama eh, public itu apa sih? Nah, kalau protected itu dia hanya bisa diakses di kelas ini aja. Nah, kalau eh, private dia itu bisa diakses di kelas ini dan kelas bawah-bawahannya ya, atau anak-anaknya. Nanti itu masuk ke teori inheritance ya, atau apa namanya, inheritance itu apa sih aku? Ini loh, peranakan. Aku lupa. Inheritance. Kok lupa sih? Pewarisan. Nah, pewarisan, benar sekali. Aku lupa bahasanya. Makasih kayak suaranya tadi, suaranya Mas Aldi. Nah, terus kayak pewarisan, jadi private itu dia bisa diakses di kelasnya dan kelas waris-warisannya gitu ya, atau anaknya. Nah, kalau pabrik dia bisa diakses di mana saja karena namanya aja pabrik ya. Nah, ini setelah aku ganti di pabrik, nah dia bakalan bisa dipanggil gitu ya. Nah, itu encapsulation, terus ada juga ini inheritance atau eh, apa namanya, pewarisan. Nah, di sini ini udah ada nih namanya extern controller. Nah, test controller ini ya ini anakan dia kan, atau kelas warisan dari controller ini. Nah, kebetulan controller ini isinya cuma ini aja ya, dan dia manggil kelas-kelas bawaan defaultnya Laravel. Nah, jadi kalau pewarisan sendiri itu base apa ya, kelas induknya itu intinya apa namanya, properti yang ada di kelas induk ini dia itu bisa diakses di apa namanya, pewarisnya. Jadi contohnya kayak misal base controller ini ada apa namanya, kecuali protected ya, ada mungkin ini variabel, misal aku isi dulu deh private gitu ya, sama dengan kasih string aja ya. Nah, ini misal private nation gitu ya isinya. Nah, di sini ini bisa kita panggil this.
kan ya tadi. Oh iya kan. Oh, undefined. Kayaknya baru bisa di sini deh. Sorry, Rek. Inheritance iku seingatku gak bisa akses variabel deh. Apa bisa ya properti? Apa metode ya? Cek aku akan lupa. Nah ini aja. PHP. Sorry. Nah ini adalah salah satu bulir bintang yang karena kita menggunakan program OIG sih. Arti. Nah ini ya mekanisme mendasar suatu objek atau kelas pada objek atau kelas lain mempertahankan implementasi serupa, ya kan? Juga sebagai menurunkan kelas baru yang sudah ada seperti kelas super atau kelas dasar dan kemudian membentuknya menjadi hierarki kelas. Pewarisan data atau metode, iya data kan bisa kan ya harusnya. Apa ya? Oh ya, sorry Rek, kebalik berarti. Jadi protected itu dia yang bisa diakses di apa namanya kelasnya dan bawah-bawahannya ya atau pewaris-pewarisnya. Kalau private cuma di kelas itu aja. Jadi tadi pengertiannya kebalik ya. Sorry Rek, aku lupa. Eh, bukan di sini ya berarti. Di sana. Bukan bisa berarti dipanggil di sini. Nah ini. Jadi bedanya itu ya private, protected sama public. Nah jadi apa namanya inheritance atau pewarisan itu dia apa namanya struktur di base class ini ya itu masih bisa dipertahanin di apa namanya kelas-kelas anaknya. Jadi kayak tadi ya aku bikin variabel A gitu ya. Terus dipanggil di kelas anaknya pun dia value-nya tetap ada. Mau manggil method pun juga ada. Nah, polymorphism. Nah, polymorphism sendiri ini one of the core concept of object-oriented programming that describe situation in which something occur in several different forms. Jadi kalau polymorphism ini konsepnya hampir sama ya kayak inheritance. Jadi dia punya base class, ya kan? Dia base class yang bisa diimplementasi di class lain. Nah itu dia pakai interface interface tes cara kayak gini ya. Jadi dia ada public function, misal public function ini ya, nggak lupa sih strukturnya apa use ya. Mana deh? Interface. Nah, aku gak lupa deh strukturnya sih, sorry.
Yes. Wah, keren. Iya, kayak gini tok. Berarti nggak pakai kurung kayak bener. Ya, apa ini? Walah, tipu. Berarti bener ya asini. Iya, tipu ternyata. Misal kita mau bikin ini ya, interface tes polymorphism. Jadi dia base class-nya ini, tes ini. Nah, masukin ke, kita implementasi ke tes controller misalnya. Jadi kalau pemanggilan inheritance kan dia extend tuh. Nah, kalau polymorphism, polymorphism kita pakai implement tes polymorphism. Nah, jadi ketika ada metode ya atau properti di sini, dia itu harus ada di class yang diimplementasi. Contohnya kayak ini, dia kan nggak ada function hitung nih. Nah, dia bakal error hasilnya. Kalau kita refresh di sini pun dia bakal error. Karena dia nggak ada metode hitung ini yang diimplementasikan di test controller ini. Tapi ketika kita udah bikin class ya, hitung, nah dia nggak bakal error. Gitu ya. Jadi bedanya inheritance sama polymorphism itu. Dia dari strukturnya agak sedikit beda dan penggunaannya juga beda. Itu ya. Kayak itu dulu materi yang PHP dasar. Terus kita lanjut lagi review yang database ya. Nah, kemarin eh, aku jelasin dulu aja MVC-nya ya, jangan langsung database. Jadi aku jelasin struktur sederhana, struktur singkatnya dari Laravel ini. Jadi Laravel ini dia itu salah satu framework PHP ya, dan salah satu framework yang udah terkenal banget dan banyak digunakan. Jadi framework ini tuh udah apa namanya? Udah ke-handle ya fitur-fitur MVC, OOP, sama fitur-fitur yang bakal memudahkan developer banget lah intinya. Nah, di sini di Laravel ini biasanya kalau kita mau eh, setup awal, ya setup dasar, itu kita itu install kayak biasanya, terus di sini ada environment. Nah, di environment ini dia itu semacam apa namanya, bisa dibilang itu variabel dasar yang ada di Laravel, base variabel lah intinya. Nah, di sini itu banyak komponen-komponen atau variabel itu yang bakal digunakan di Laravel ini. Contohnya kayak di sini ada app debug. Debug itu nanti buat ngedebug di sini ya. Nanti ada kayak reportnya, misal ada error atau apa, nah itu udah didebug. Terus app URL-nya juga ada, app name-nya juga ada. Terus koneksi-koneksi database juga ada. Nah, ini buat biasanya base-nya ini kita nyeting app name sampai database ini. Untuk bawah-bawahnya ini lebih ke optional sih ya. Tergantung fitur apa yang mau dipakai. Kita mau nambahin variabel dasar pun juga bisa di sini. Kita manggilnya tinggal pakai function env ya. Nah, terus jangan lupa ini di setting dulu ya.
database-nya sesuai dengan server masing-masing, database masing-masing. Namanya apa? Kalau kita pakai MySQL kemarin ya defaultnya ini ya MySQL 1.7. Ini tuh udah bawaan Laravel. Jadi kita tinggal ganti database-nya, ya kan? Tapi kalau misal mau di custom juga disesuaikan aja. Nah, terus di sini MVC-nya ada di mana sih? Nah, sebelum kita masuk MVC, itu ada yang namanya routing. Nah, routing ini maksudnya di routes. Ini semua routing ya. Cuma nanti kita pakai yang web aja. Nah, routing ini dia itu semacam pengindeksan ya, atau eh, pemberi alamat lah intinya. Pengalamatan dari eh, Laravel sendiri. Jadi kita setting routing atau eh, apa ya jalannya aplikasi kemana-mananya itu ya di routing ini. Terus ada MVC ya model. Nah model kalau di eh, Laravel sendiri model itu dia ada di app. Ya bawaan modelnya itu ada di app. Cuman karena kita kemarin sempat udah aku briefing ya, udah jelasin juga biar aplikasinya itu lebih rapi. Jadi modelnya kita kumpulin sendiri, kita bikin folder sendiri. Nah, contohnya kayak ini ada transaksi, terus user dan lain-lain ini. Nah, modelnya di sini. Terus untuk view, view-nya itu nanti masuk ke resource view. Nah, ini view-nya masuk di sini. Nah, ini kalau kalian lihat ya, di view ini dia ada ekstensi file ya, atau format file yang agak sedikit berbeda di sini. Dia pakai .blade PHP. Nah, Blade PHP sendiri ini fitur Laravel yang bisa dibilang banyak memudahkan lah. Contohnya kayak kemarin udah aku jelasin ada for each ya kan, yang awalnya harus deklarasi PHP, terus masih for each, terus inilah, terus apa pakai kurung kurawal, belum ini ditutup pakai PHP lagi ya kan kayak lama banget. Nah kalau kita pakai Blade sendiri itu dia langsung tinggal manggil add for each sama end for each, terus di sini variabelnya ya s ini alias variabel apa yang mau dipakai di dalam for each udah. Terus itu sendiri tinggal kurung kurawal ini dia langsung ngeprint. Nah fiturnya itu sebenarnya banyak banget ya, itu kan bisa kalian eh, apa namanya search sendiri ya, kalian cari-cari, itu ada di dokumentasinya. Nah terus banyak sih kalau Blade fitur-fiturnya, jadi memudahkan banget ya. Nah view-nya ada di resource view ini. Nah terus controllernya itu masuk di app HTTP controller. Nah kontrolnya ada di sini. Nah konsep dasar MVC sendiri itu dia itu lebih ke penstrukturan ya. Jadi biar apa namanya agar lebih struktural aja sih dari segi code atau developernya ya. Jadi ketika mungkin kita mau pindah-pindah developer atau mungkin eh, daripada kita bikin natif terus lama nggak dibuka, terus ketika buka lagi harus membaca satu-satu kan capek banget tuh. Jadi effort 2 kali, apalagi kan di developer atau temennya mau lihat codingannya kan jadi bingung. Nah, di sini makanya ada konsep MVC ini. Jadi dia biar lebih struktural dan lebih standar aja buat semuanya, buat Laravel sendiri. Itu ya. Nah, untuk alurnya sendiri di sini tuh eh, awalnya sih sebenarnya kalau Laravel dia itu udah pasti ngeran atau akses file index PHP ini ya di folder public.
Sebenarnya yang di run pertama itu ini. Nah, kalau kalian mau buka-buka lagi, ini ada apa namanya? eh ngeran folder-folder. Di sini ada kernel ini, make, terus send. Kalau kalian mau pelajari atau menelusuri pun pasti ada ya, ranahnya ke sana. Nah, setelah indeks itu sebenarnya terus kita langsung Laravelnya itu langsung akses ke routing. Jadi ketika web ini dijalanin ya, dia itu langsung ngecek URL, ya kan, URL routing. Nah, URL-nya ini dia itu langsung diakses di Laravelnya ini, masuk ke routing mana sih ya sebenarnya. Nah, pengalamatan atau routing ini ya fungsinya routing itu tadi. Jadi ketika kita mau mengakses tes ini atau mungkin pet apalah barang dan segala macam, nah itu dia bisa tahu alurnya itu kemana. Nah, seperti yang kita contohin kemarin itu langsung ke controller ya. Jadi setelah routing itu dia langsung controller, akses controller ke, misal contohnya ini tes ya. Dia akses tes controller. Nah, add terus tes ini itu metodenya ya atau function. Nah, tapi di routing sendiri itu ada dua metode sih yang aku tahu. Itu bisa pakai kayak gini ya, manggil class-nya, terus metodenya sebenarnya hampir sama ya, cuman mungkin beda struktur aja. Nah, setelah kita masuk ke routing, dia bakalan nge-redirect ke controller apa yang mau diakses, metode apa yang mau diakses. Nah, akhirnya jalanlah jalanlah ini. Jadi dia bakal masuk ke sini, tes misalnya tes ping lah ya kan. Dia rutinnya masuk ke metode ini gitu ya. Nah, setelah ke controller, nah di controller ini biasanya segala macam komen ya atau code, misal input data atau segala macam, terus ngaitkan dengan model, dengan view. Nah, itu ada di controller. Jadi di controller ini, nah di sini di class ini kita udah ada contohnya manggil model ya atau nyambungin model ke controller sini. Sebenarnya nggak perlu pakai construct ya kan, ini dipanggil di sini langsung pun bisa. Misal ini udah aku cek, kita cek user ini ya, variabel ini kan manggil dari user ini ya, model user. Nah, ini kan udah ada. Nah, kita langsung panggil ini class-nya langsung. Itu bisa banget langsung pakai gini. Cuman kalau manggil class langsung itu awalnya itu nggak pakai ini ya, strip panah, tapi pakai titik dua awalnya aja. Tapi kalau udah di sini dia pakai mungkin filter luar lah atau apa, itu bisa banget pakai strip panah. Nah, kayak gini pun juga bisa. Itu sama aja. Cuman biasanya kan kalau gini kan eh, ketika ada perubahan di user, mungkin kelas diganti nama atau gimana. Nah, itu kan dia jadinya harus ngubah satu-satu. Nah, makanya kenapa aku biasanya pakai construct ini buat standarisasi. Jadi misal user ini ternyata salah model nih, aku tinggal ngubah di sini aja kelasnya gitu. Nah, cara manggil model pun juga gitu, gampang banget ya, tinggal dipanggil kelasnya aja, terus kayak properti-properti di sini atau metode ini udah bisa diakses, ya kan. Terus
nyambungin ke view pun juga gampang, tinggal ini ya, return view slash. Nah, ini tinggal dimasukin nama view-nya. Misal aku masukin welcome, di sini juga bisa banget. Atau mungkin di bawahnya ini udah aku contohin pakai nge-return view pelajar, ya kan, ngeparsing data pun dari data model tadi ya. Data model aku find terus aku taruh ke view pun juga bisa. Jadinya kayak gini. Nah, ini kan view-nya. Udah sih simpel banget tapi sih kayak gitu. Mungkin ada yang agak bingung ya, wajar sih karena awal-awal. Nah, terus dari MVC eh, ya itu tadi. Terus ada kita kemarin juga sempat belajar relasi ya. Relasi itu penjelasan singkatnya itu kayak menyambungkan ya di database. Di database. Jadi di database kan ada yang namanya tabel tuh. Nah, relasi itu adalah dari tabel satu. Dia itu menyambungkan dari tabel satu ke tabel lainnya. Jadi kalau misal ini nih, kan misal ada beberapa, ini aku lihat di sini aja, desainer. Nah, ini kemarin belum aku relasiin ya database-nya, tapi di levelnya udah. Ya, contohnya kayak gini. Ini kan ada tabel transaksi dan tabel transaksi detail. Yuk, bisa pindah sih. Nah, ada transaksi dan transaksi detail. Nah, gimana sih caranya transaksi dan transaksi detail ini biar nyambung gitu loh datanya? Kan kayak misal satu transaksi ini ada beberapa detail nih, ya kan? Karena kita mau satu transaksi itu banyak barang yang bisa dibeli kan. Gak mungkin kita bikin transaksi, satu barang, kan capek yang menginput. Nah, itulah fungsinya relasi itu tadi. Jadi, dia bakal nyimpen ID dari base-nya ya. Base-nya, misal ini aku contohin di sini, transaksi ID. Nah, kita simpanlah ke ini, apa, transaksi ID ini. Kita simpan di transaksi detail. Nah, kalau menghubungkannya di Laravel sendiri, itu kita bisa setting di modelnya. Setelah mungkin kita bikin field-nya. Nah, di model ini kita bisa langsung setting eh, relasinya ya di sini. Kita bikin metode kayak biasanya, ya kan? Kita bikin metode, set, terus name-nya apa, misalnya di create. Kita contohin transaction detail tadi ya. Transaction detail. Nah, terus isinya ini tinggal kita return this sama hubungannya apa, ya kan? Karena di sini contohnya, apa namanya, transaksi detail ya. Jadi satu transaksi ini dia punya banyak transaksi detail kan ya. Karena kita mau, maksudnya kan kayak gitu. Dan satu transaksi detail dia itu transaksi ID ini diambil dari ID-nya transaksi gitu kan ya. Tinggal dimasukin aja di sini. Kalau di sini hubungan-hubungannya itu bisa kalian lihat di sini ya. Relationship. Nah, di sini banyak ada dokumentasinya. Mana itu? Ada kayak tabel ya. Aku pengen cari tabel ya.
Tak. Nah, nggak ada. Berarti kalian harus baca satu-satu. Jadi contohnya one to one, ya kan. Misal has one, ada yang namanya has one atau punya satu kan ya has one artinya. Terus belong to ya kan. Eh, belong itu apa sih? Aku lupa ya. Searching aja deh. Belong. Nah, milik siapa ya kan? Jadi field ini tuh milik siapa ya kan? Ada belong to, ada has many. Pokoknya banyak banget lah. Nah, karena relasinya dari apa namanya ini kan dideklarasi di kelas transaksi ya. Jadi view-nya namanya point of view-nya itu POV-nya itu dari kelas pertama, kelas yang dideklarasi. Jadi kelas yang dideklarasi ini jadi tabel primary atau yang punya enggak ding. Ya itulah POV orang pertama. Gimana yang jelasinnya? POV orang pertama ini kayak hilang sih. Nah, POV orang pertama. Jadi misal nih relasinya kan punya banyak. Apanya yang punya banyak? Banyaknya ini punya siapa? Nah, transaksi ini ya kan kalau mau baca kalau transaksi ini punya banyak transaksi detail. Jadi bacanya gitu ya. Nah, sama kayak yang di atasnya kayak bilang tuh ini. Jadi transaksi ini milik punya user yang fieldnya apa gitu ya. Nah, terus ini transaksi punya banyak transaksi detail yang transaksi detailnya fieldnya transaksi ID ini itu punyanya transaksi ini gitu deh. Ya boleh jelasin. Bingung nggak? Intinya gitulah. Nah, kita deklarasinya tinggal di sini aja sih relasi-relasinya. Nah, ini bisa kalian baca di sini yo. Lebih lebih lengkap kayak gimana, ya kan? Nah, kayak materi kemarin baru sampai sini, ya kan? Terus mau manggil relasi pun gampang banget ya. Misal ini ya, mau manggil relasi gampang. Misal user ini, kan datanya udah ada tuh. Nah, kita mau manggil ya selama ada di lingkup Laravel, itu bisa banget langsung dipanggil relasinya. Contohnya user ini, dia punya relasi apa sih? User, berarti user belum ada ya. Kita bikin mungkin update langsung. Misal kita mau bikin ini ya contohnya. Creator barang, terus tinggal return list. Hubungannya apa? Dan hubungannya kan dia has one ya. Atau dia punya banyak di has many. Barang. Kita panggil nya barang. Tes, terus orangnya apa? Ini created by. Nah, ini tinggal kita panggil nih. User ini relasinya apa? Ya kan? Ini tinggal kita panggil namanya. Set, langsung dia tampil. Nah, kebetulan barang ini kreatornya masih satu ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu sih manggilnya. Jadi gampang banget. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan. Gimana lagi? Apa aku terlalu cepat ya? Jangan RA sini. Rangga tadi kayaknya mau tanya tadi. Iya, Mas Rangga, gimana? Dim.
Gimana Mas Rangga? Atau teman-teman lain mungkin ada yang mau tanya? Ini Anu, admin Job Nation tanya Mas. biasanya tanya ya. Halo Mas, Halo, halo. anu Mas, Bantu kan Rep. apa mau tanya terkait public function test itu loh Mas. Mana-mana? Public function test yang di controller itu kan ada Hmm. request tuh. Oh Nah, ya, maksudnya itu gimana gitu? Soalnya kemarin itu kok kayak jungle gitu lah Mas. Kok gak paham. Request tuh maksudnya gimana? nah gini Rek. Jadi request ini bisa dibilang itu kayak sebuah data ya yang mau kita kirim ke website, ya kan. Jadi aku jelasin konsep dasar API ya. Ya, ya, misal gitu aja. Aku bilang ya, REST API. Nah ini aku jelasin dikit ya. Oke, kayak tulisannya kecilin deh. Ya, kali belum tak ada. Nah, aku gedein di sini. Nah, jadi jalannya aplikasi itu kayak gimana sih, ya kan? Jadi dia dari pertama itu eh, dari mana ya? Dari server dulu mungkin. Gak ding, dari klien. Kalau nggak ada klien, nggak bakal keakses ini server. Nah, jadi dari klien ya, misal klien ini kita ya. Jadi jalannya aplikasi website ya, apalagi kayak aplikasi-aplikasi yang diakses online, ya kan? Dia itu punya eh, HTTP atau metode ini lebih tepatnya. HTTP itu kayak apa ya? Alamat lah, hypertext. Iya, aku lupa. Bisa dicari. HTTP itu kayak alamat. Jadi untuk akses internet ya kan. HTTP Nadia itu punya beberapa metode. Ada get, post, delete, put, ya kan. Nah, get, post, delete, put ini semua ini pokoknya yang akses eh, suatu website ya, itu dia itu pasti punya yang namanya request. Nah, request itu apa sih? Request itu semacam data yang dikirim dari klien ke HTTP ini atau ke aplikasi, ya kan? Apa sih datanya? Nah, biasanya data itu ada defaultnya ya, kayak mungkin IP, ya kan? Terus apalah, ginilah, itulah. Nah, itu tuh punya request apa default ya. Nah, terus gimana sih cara klien ini nentuin data-data yang mau dikirim, ya kan? Kan data yang mau dikirim kan biar apa yang kita terima itu bisa on point. Nah, itulah namanya request. Jadi kalau di website ini ya, apalagi kayak website nampilin langsung webnya, atau bisa dibilang dia pakai metode get ya. Kalau kita akses dari URL gini, yaitu pakai metode get. Nah, metode get ini misal requestnya itu bisa kita isi lewat ini ya, langsung URL-nya, pakai tanda tanya dulu, terus namanya apa, misal nama sama dengan Aldi, Aldiansa. Nah, request itu ya ini. Jadi data nama ini yang dikirim ke aplikasi kita. Nah, kalau kita lihat request kan ini udah aku deklarasikan. Nah, ini dia buat ngambil semua buat ngambil data request, ya kan, data request dari klien. Nah, kalau kita DD di sini datanya, ini kan aku ambil all.
all parameter ya kalau di sini. Jadi dia langsung ada request yang sesuai yang ada di sini. Dan kalau kita mau nambah itu pakai n kalau nggak salah ya, koma ya. Sisi tak coba sih ya. Tes dan oh, bukan berarti n. Nah, kalau kita mau nambah parameter baru itu pakai n. Gitu ya. Jadi request itu data yang dikirim dari klien ke aplikasi kita. Ke aplikasi gitu lah. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Nah, ini kalau metode get itu misinya di URL ini udah kelihatan, ya kan? Tapi kalau metode post put delete itu dia nggak bakal kelihatan di front atau kelihatan di depan. Dia kelihatannya ada di belakang. Gitu lah ya. Gitu Mas Aldi. Oke, oke, paham, Mas. Berarti nggak bisa kosong itu, Mas, ya, kira-kira ya? Kalau Bisa memang, kosong. oh masih bisa kosong. Bisa kosong. Request yang kita kirim ini sifatnya anu ya, apa namanya, opsional. Jadi meskipun ini nanti gak dipakai pun nggak apa sebenarnya. Ini Oh, ya, ya, opsional paham, paham, pun paham. nggak apa. Itu Mas Aldi. Tetap bisa Oke, jalan kok, loh. Itu Mas. oke, oke. Terima kasih, Mas Rian. Oke Mas Aldi. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau tanya. Duh Mas Jobnes ini katanya ngomong kasih tahu ya admin ini. Bang admin. Kayak udah ngambil minum. Koranku seret. Ya, dari teman-teman lain mungkin ada yang mau tanya sebelum kita lanjut ke materi hari ini yang tinggal setengah jam lagi ya. Insya Allah cukup sih. Karena sebenarnya materi minggu ini kan, minggu ini. Pertemuan kali ini kan ada ini ya, untuk soal data sama filtering ini kemarin udah sempat aku jelasin ya. Mungkin aku jelasin dikit aja di sini. So, data detail pun juga udah kemarin. Malah ini yang paling banyak. Lebih ke data relasi ya, punya so data detail ini. Terus CRUD. ada CRUD ya kan. Data detail kan yus, banyak. Data detail kan termasuk data dianya sendiri yang kemarin udah aku contohin, all data juga udah. Berarti CRUD ini sama foreign key ini relasi yo. Mas April. Bener gak sih? Ya, kayaknya kalau ini materinya selesai bisa mini project sih. Iya lah, lagi aku kurang mari sih. Enggak, maksudnya kan bisa pakai CRUD, Laravel, nggak perlu login. Iya, gak perlu login wis. Ya, minian. Terus pertemuan nih bahas apa? Kenapa? Apa melaku bareng? Iya, melakukan. Nanti mini project dikumpulkan 3 kali pe- pertemuan ke apa? Ke itu week 5 pertemuan 3 itu kayak. Oke.
di apa namanya? Oh iya, kemarin Mas Aldi minta filenya di upload di Git. Sudah tuh. Oh iya, aku lupa ngupload. Sorry mas. Oke, wes, habis ini tak upload. Apa aku upload sekarang nih? Kayaknya enggak deh, nanti aja. Ini ku konfirmasi lagi. Dari teman-teman mungkin ada yang tanya. Mas Ranggai keturun gak Mas Ranggai? Ya wis, lanjutin aja. Jadi kita lanjutin materi kali ini ya. Lanjut soal data. Jadi soal data kemarin itu udah sempet ku contohin ya. Mungkin kita mau bikin data user dulu aja. Ya itu memang sih buat aku sih. Soal data. Nah, soal data itu kita bisa pakai get. Nah, gini doang sih sebenarnya. Jadi manggil apa namanya, kelasnya apa, modelnya apa, terus tinggal kita panggil pakai encapsulation ya kemarin, manggil metode get. Nah, kalau kita cek ini fokus dulu. Nah, di view ini kita tinggal misal user ini aku loop ya. Aku loop jadi item, ku print namanya. Nah, ini semua data ini udah tampil. Nah, kebetulan kemarin ya. Kemarin itu aku udah sempat nginputin banyak data ya. Pakai vectoris. Ya kan, pakai vectoris. Nah, ini yang kayak kemarin udah aku inputin banyak. Jadi dia udah ada banyak ya punya aku. Nah, ini kayak kalau biar lebih enak bacanya kita pakai bootstrap aja ya, kayak kemarin yang udah kita pelajari. Boot, use, selamat coy. Nah, ini aja kita copy. Kita copy. Terus kita install dulu. Production. Introduction. Nah, ini CSS-nya kita copy dulu. Terus CS-nya jangan lupa. Nah, ini kita sesuaiin ya. Nah, ini kita kasih ini aja dulu. Terus kita kasih ini ya. Oke. Terus satu. Oh, ini masih banyak. Nah, ini ya udah data tabelnya kita agak sedikit bagus. Sebenarnya sih jelek ya. Tapi aku taruh sini dulu. Nah,
Jadi all data itu gampang ya, cuma get aja. Ini udah nge-get semua data. Tinggal kita tampilin di sini pakai yang kemarin udah aku sempet jelasin pakai fitur plate itu ya. Ada loopingnya, terus printnya tinggal pakai kurung kurawal 2 kali. Itu ya. Terus ada pagination sama filtering ya. Sama show data detail. Lebih ke detailnya. Oke, kita lanjut. Mungkin apa dulu? Filtering dulu kali ya. Di sini. Nah, untuk filtering sendiri, ya kan, kita bisa pakai form. Pakai form, teksnya ke sini, ya kan. Aku pakai ini aja ya, jelek-jelekan dulu aja ya. Mungkin biar bagus kita tambahin ini aja. Apa namanya? Card. Nah, card sing rapian. Nilai ya. Kita kasih card. Kasih card. Hasilnya gimana? Ya sini lah. User. Mungkin ini. Orang nggak usah di. Habis ini. Nah, ini kan rata api anak. Dikasih mungkin M2. Titik ini. Nah, biar agak nengah. Terus kita masukin ke sini. Itu dulu. Filenya. Wah, aku bisa pakai. Kita pakai button type submit class ya, ya. Wih, bukan bisa nih. Nah, kita kasih teks nah teks di sini teksnya input sorry input.
masuk ke form aja. Nah ini, mau cari sini ini ya. Nah, mau sudah aja. Ini, tapi nama ini ya kita kasih MP. Nah, gini aja. Jadi kalau kita search misal tes, tampil tes ya. Loh, langsung ini Pak. Nah, jadi kita bakal coba apa namanya filter ya. Jadi kita mau bikin misal cari nama Bernardo. Nah ini bakal tampil nama yang mengandung Bernardo. Misal kayak gini, ya kan? Nah itu kita bisa pakai apa ya? Memanfaatkan fitur request ini tadi. Nah kalau kita pakai form, ya kan? Itu dia itu bakal bikin request sesuai dengan nama ya, nama yang ada di input. Contohnya ini aku udah bikin input namanya nama ini ya. Nah kalau di request ini kita tambahin lagi ya request tadi, request params request. Kita ambil dulu nih requestnya apa, kita edit dulu. Nah ini ya parameternya udah masuk. Dan terus filteringnya di Laravel itu gimana sih? Nah itu gampang banget ya sebenarnya. Kalau ngecek di sini eloquent, ya kan? Ini udah banyak banget sih. Ini mungkin filter atau apa ya? Ya eloquent ini sih sebenarnya collection. Nah itu untuk filtering itu bisa kalian search ya di dokumentasinya. Ada namanya eloquent collection ini. Nah, eloquent collection ini nah ini lebih ke iya reject all ini. Nah ini banyak banget ya tipe-tipe apa namanya filter-filter ada banyak. Nah karena kita di sini mau bikin filter like ya kalau di SQL itu bisa pakai where apa yang mau dicari ya kan, nama dari name terus apa namanya ini apa ya namanya separator ya itulah. Biasanya kan kalau di SQL kan ada ininya ya, pembandingnya. Terus like kita isi params nama.
Nah, kita panggil di sini. Edit dulu usernya. Masuk atau enggak. Kita refresh. Nah, ini udah tampil ya. Terus kita tinggal tampilin aja. Nah, ini Bernardo udah tampil. Nah, terus gimana sih cara kita ngambil request di sini nih buat di Blade? Nah, itu gampang banget. Tinggal kita mungkin ini apa ya? Text value. Nah, value-nya kita tampilin di sini. Request. Ini bisa. Nah, ya kan, tapi gak bisa ternyata. Sebenarnya pakai ini ya, kalau di sini mau bikin kayak PHP, terus ini, terus pakai di sini, itu bisa, ya kan? Tinggal pakai di sini, request, request, misal ke all, terus kita panggil nama. Oh iya, Kak, bisa berarti. Kak, bisa pakai ini. Berarti kita parsing lewat controller. Kita parsing lewat controller. Params. Nah, ini kita pakai aja. Nah, gini aja. Jadi Bernardo udah tampil ya. Misal kita mau cari Ella gitu ya. Nah, ini udah nampil ya, Ella yang mengandung Ella ini udah tampil. Jadi filtering kurang lebih kayak gitu sih, simple. Nah, terus untuk pagination. Nah, pagination sendiri di sini di Laravel itu udah ada fiturnya sih. Jadi kita tinggal pakai. Kalau kita mau searching di sini pagination pun udah ada. Pagination. Nah, ini tinggal kita panggil get ini tadi kita ganti pagination. Nah, untuk parameter ini sendiri itu dia jumlah data dalam satu page ya kan. Misal kita pakai 10 aja. Ini kita lihat sana. Dia bakal tampil cuma 10 ya kan. Nah, terus gimana caranya mau apa namanya biar ada pagination-nya ya di bawahnya. Itu gampang, tinggal kita print ya kan. Di bawah tabel ini misal. Nah, kita cek di sini ya. Untuk gunainnya itu tinggal kita pakai link kalau saya kan link. Jadi tinggal nampilin variabelnya apa, terus link. Nah, ini bisa kita pakai users link. Terus, nah, pakai ini doang. Nah, package-nya udah langsung tampil. Kita geser-geser. Nah, kira nama iki malah enggak masuk.
Jadi kita taruh sini. Nah, ini kita next. Oh, ini, sorry. Jadi ini kita isi. Indeks namanya error di mana sih? Iki ya kita kasih default. Nah ini yo. Jadi kalau namanya tadi nggak ada yo, malah hilang. Nah ini pakai pagination ini doang ini udah bisa, ya kan? Nah terus di sini tuh udah ada juga kayak misal apa namanya? Kayak kita mau nambah event ini ya. You may append the query string pagination link using the event method. Nah ini kita bisa pakai event ini buat parameter ya. Mungkin event berarti apa namanya nama dalam nama. Nah ini kita kasih default. Kayak gini deh. Method collection link doesn't exist. Sorry, ini ya Om. Oh, open ds. Bang S. Misal kita tambahin S. L. Nah, ini soal ayo tapi kayak in A. Nah, ini yo. Jadi nama ini tetap ada meskipun DE page. Nah, ini harus kalian tambahin pakai event. Nah, itu properti-properti lain juga banyak, ya kan? Kayak fragment ini bisa with query string atau mungkin on each side ini. Karena ini kan defaultnya dia kalau misal kanan ke kanan kanan ya. Nah, misal ini ya, tadi kan defaultnya sampingnya 3 tuh. Nah, ini mau kalian ganti jadi satu aja gitu mungkin. Itu bisa banget. Nah, cuma satu ya. Ya, jadi gak banyak-banyak. Itu bisa banget. Ya kan? Nah, terus mau kalian tambahin lagi nanti kan pas ke filter itu kan pagination hilang. Apa sih? Dan benar gitu. Nah, pagination kurang lebih kayak gitu sih. Gampang banget ya. Nah, itu kalian mau belajar properti-properti apa yang bisa dipakai itu di bawah ini udah ada. Ya kan? Tinggal kalian cari aja dan baca-baca. Nah, sudah data detail kayak ini ya Pak. Menurut Kak ya. Mungkin tak tanyain dulu dari kalian. Mungkin dari sini ada yang bingung atau mungkin gimana? Ada pertanyaan kah dari teman-teman? Terus itu Yuk, kan lanjut. Gimana? paginationnya default kan tampilannya. Kalau mau custom gimana?
Gimana Mas? Pagination-nya itu kan tampilannya default dari Laravel kan. Terus kalau Mm-mm. mau custom gimana? Nah, kalau mau custom, sebenarnya banyak ya caranya. Ya. Bisa juga dari sini. Kalian mau edit, tinggal kelasnya aja kalian edit-edit itu udah bisa. Ya kan, bisa dicek di sini. Atau mungkin eh, di sini ada kak ya. Nah, ini bisa pakai Tailwind. Jadi di sini ada instalasi pakai ini loh, result to JSON, bukan. Bisa pakai, nah ini loh, customizing the pagination view. Nah, ini kalian bisa pakai ya, kayak links terus pakai ini ada yang pakai view. Render this link with calling link method on the pagination intent. Nah, ini bisa kalian. Ini saya tinggal baca-baca di sini aja. Ada yang using Tailwind juga. Misal paginator ini pakai Tailwind. Nah, ini using Tailwind ini bisa juga. Nah, ini bisa kalian publish juga. Misal mau pakai pagination ini, default view, terus yang lain-lain. Nah, terus gimana sih caranya kalian mau eh, apa ya? Bisa dibilang itu nyari linknya satu persatu ini. Nah, itu kalau kalian ini ya, kalau kalian DD di sini, itu datanya itu udah masuk ke sini semua. Kayak option ya kan, baiknya gimana. Terus item ini udah tampil. Nah, ini total page-nya juga ada, last page-nya kan. Totalnya juga harus tampil. Per page-nya berapa. Kan page 1. Nah, ini kalau nggak salah itu tinggal, iya sih, berarti tinggal hmm, apa namanya, tinggal dikasih parameter aja. Sisi mana lagi? Jadi ini tak hilangi dulu ya. Nah, kalau misal kalian mau pindah nambahin ini ya, nambahin ini. Terus kan tadi kan totalnya udah ada. Misal mau langsung ke last page, ya kan mau ke custom. Nah, itu kalian tinggal tambahin parameter page ini aja. Itu langsung udah ke paginate, ya kan? Jadi offset, biasanya kan pakai offset dan lain-lain. Nah, itu kalian tinggal tambahin request page ini, ya langsung ke paginate gitu. Jadi kalau misal mau pakai link ini, ya kan, dia harus return view ya. Misal mau ke custom apalah gimana gimana. Nah itu pakai ini. Gitu Mas. Mas apa? Mas April. Nanti tanya Mas April. Gitu Mas April. Nah itu bisa sampean baca sih di sini. Oke, Dia oke. pakai view lagi. Gitu Mas. Oke, siap. Mungkin dari teman-teman lain. Wis mau jam 10 juga. Gimana? Ada pertanyaan mungkin dari materi pagination, show all tadi filtering sampai pagination. Aman, Mas. Iya Mas. Aman, aman. Untuk yang pagination-nya aman. Oke. Gimana Mas April? Kayaknya waktunya gak cukup juga. Kayaknya untuk materi CRUD ya, ini kan tinggal CRUD. Kita lanjutin ke pertemuan selanjutnya aja ya kalau gak ada pertanyaan. Oke, boleh, Mungkin boleh. materi dari aku cukup dari sini sih hari ini. Ya udah terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Mohon maaf kalau ada salah kata, aku kembali lagi ke Mas April. Oke, terima kasih Mas Rian materinya.
Berarti untuk hari ini kita nggak jadi mini project ya, karena belum sampai ke CRUD. Mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas mini projectnya. Mini projectnya simpel-simpel aja. Yang penting database-nya berelasi, CRUD, terus ada fitur pencarian pagination tadi. Udah sih, itu aja. Nggak usah login-login. Tapi kalau pertemuan berikutnya Itu udah tak masuk, sampai. kalau udah masuk ke apa namanya, fitur yang login-login itu ya pakai itu sih sekalian aja. Tuh, mungkin itu sih dari saya. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai bertemu di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Halo, halo. Halo, kok loro iki keturun ya? Iya. Aku gak wani banter-banter lur. Halo. Waduh, ono CTO Halo, nih. halo. Ono CTO nih. Oh iya, kayaknya gawe 2 sesi aja gak sih? Apa? Gimana? Apa nih? Kan kan iki wingi koyo sing anyar-anyar koyo sapa? Arizal terus apaan mana iku kan areke programming iku back end gurung iso ngono lho. PHP Hmm. ini kan areke nggak paham. Kayak kayak 2 sesi aja ya opo. Sing isi Rangga. Uh, boleh sekali sih guys. Tapi kok seminggu 1 kali ya cukup sih. Satset. Aku mau manut Biar ngilang ya, woy. ngerti tarik sen. Emang kok kata takut lu sampai keturun lu. Iya. Kecapean habis kuliah. Masa wis masuk? Karo, rokok pun tak boleh lama gak minum kok nah. Dituku. Dek GoFood. Kak Sito, ono ternyata saya. Asem. Saya tak record, Ton.